Baik, selamat berjumpa kembali di dalam pertemuan virtual Zoom dalam mata kuliah Lembaga Keuangan ini. Sebelumnya kami dari kelompok 5 akan mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Heti selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan. Nah, pertama-tama kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai asuransi dan dana pensiun. Next. Pertama-tama perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Paulina Fernanda, saya sendiri Dimas Adi Suryo, Ricardus Eka, Ria Aprilia, Sefti Lempang, Beatrix Salvi, Maria Skar, dan Kristianto Daniel. Baik, dalam presentasi kami kali ini, kami memiliki 8 materi yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pengertian dan perkembangan asuransi, prinsip-prinsip dan keuntungan asuransi, jenis-jenis resiko, polis, premi, dan penggolongan asuransi, pengertian dan latar belakang dana pensiun, sistem pembayaran pensiun, tujuan dan asas dana pensiun, serta jenis-jenis dana pensiun. Pengertian asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan nama pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Berikut adalah perkembangan asuransi. Asuransi sebelum Masehi, sekitar tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Asuransi yang telah menjadi sistem untuk mengalihkan resiko ternyata sudah dipakai oleh para saudagar dan pedagang Cina maupun Babilonia atau Irak sejak zaman sebelum Masehi. Dibayarkan pun dibedakan berdasarkan keunikan resiko yang diajukan oleh setiap orang. Asuransi dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan berupa asuransi kebakaran. Perkembangan asuransi abad 14. Abad 14 sampai pada abad 13 sampai 14 berkembanglah asuransi pengangkatan laut. Asuransi jiwa dikenal pada abad ke-19. Dengan berjalannya waktu, maka bentuk asuransi sangat beragam seperti asuransi kecelakaan, kerusakan, kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya. Berikut adalah asuransi modern masa kini di Indonesia. Di tahun 1980-an merupakan awal mula munculnya asuransi-asuransi modern di Indonesia. Beberapa di antaranya yang masih terkenal saat ini antara lain AIA Financial, Allianz, Cigna, Arvis, AXA Mandiri, Asuransi Sinarmas, dan Prudential. Asuransi-asuransi ini sudah tidak lagi berfokus pada satu perlindungan saja, melainkan banyak sekali produk asuransi yang mulai ditawarkan. Bahkan, beberapa asuransi tersebut tidak hanya menawarkan asuransi saja, tetapi juga menawarkan produk investasi. Prinsip-prinsip asuransi. Insurable interest. Seseorang yang mengasuransikan harus mempunyai kepentingan atas harta benda atau objek yang dapat diasuransikan. Utmost good faith. Tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta-fakta material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Proximate cause. Suatu penyebab utama aktif dan efisien yang menimbulkan suatu kerugian dalam sebuah rangkaian kejadian. Indemnity. Mekanis yang mengharuskan penanggung menyediakan kompensasi finansial atau ganti rugi dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia mikir sesaat sebelum terjadinya kerugian. Subrogation. Pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung jika si penanggung telah membayar ganti rugi terhadap si tertanggung.
contribution. Bila pihak tertanggung mengasuransikan suatu objek ke beberapa perusahaan asuransi, maka akan ada apa yang dinamakan kontribusi dalam pemberian proteksi dari masing perusahaan tersebut. Berikut keuntungan asuransi. Bagi perusahaan asuransi, yang pertama keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah. Yang kedua keuntungan dari hasil penyertaan modal ke perusahaan lain. Yang ketiga keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga. Keuntungan bagi nasabah, yang pertama memberikan rasa aman, yang kedua merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali, yang ketiga terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan, yang keempat memperoleh penghasilan di masa yang akan datang, dan yang kelima memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Selanjutnya, polis dan premi. Polis asuransi bukti sah dan tertulis atas suatu perjanjian yang dilakukan antara perusahaan asuransi atau penanggung dengan nasabah atau tertanggung, berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Premi asuransi, uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi untuk dibayarkan berdasarkan undang-undang untuk memperoleh manfaat asuransi. Fungsi polis asuransi. Bagi perusahaan asuransi, yang pertama, bukti terima sekaligus dokumen administrasi ketika seorang tertanggung membayar premi. Kedua, bukti otentik untuk dasar penolakan tuntutan klaim oleh tertanggung apabila tidak sesuai dengan syarat yang tertera dalam polis. Ketiga, bukti sah dan tertulis atas jaminan yang telah diberikan pada tertanggung. Bagi nasabah, yang pertama bukti atas pembayaran sejumlah uang sebagai premi kepada perusahaan asuransi. Kedua, bukti tertulis atas jaminan penanggungan risiko maupun penggantian kerugian yang mungkin terjadi. Ketiga, bukti otentik sebagai dasar tuntutan apabila penanggung lalai dalam memenuhi hak-hak tertanggung. Jenis polis asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa. Alat untuk mengukur jiwa seorang tertanggung dengan sejumlah uang yang akan diberikan kepada ahli warisnya ketika ia meninggal. Contohnya unit link, dwiguna, dan murni. Kedua, asuransi kesehatan. Dokumen resmi atas jaminan perusahaan untuk membayar biaya perawatan medis jika nasabahnya mengalami kecelakaan atau penderita penyakit yang termasuk dalam lingkup pertanggungan. Ketiga, asuransi perjalanan. Dokumen berisi pertanggungan perusahaan atas kerugian yang mungkin menimpa tertanggung dalam perjalanan menuju tempat tujuan. Jangka waktu berlakunya adalah jarak keberangkatan hingga jam tiba di lokasi. Contohnya nasabahnya adalah karyawan ketika akan meliput ke wilayah berbahaya. Keempat, asuransi properti. Sebagai bukti pertanggungan atas risiko yang menimpa aset seperti rumah, kendaraan, atau toko ketika terjadi peristiwa seperti kebakaran, sambaran petir, dan sebagainya. Kelima, kendaraan pribadi. Pertanggungan perusahaan atas kendaraan bermotor milik tertanggung terhadap risiko kerugian yang mungkin terjadi. Biasanya jenis ini digunakan para pembalap atau kolektor mobil mewah. Keenam, asuransi mikro. Pertanggungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atas risiko berupa kematian, sakit, kerusakan aset, dan sebagainya. Ketujuh, asuransi VM. Sebagai dokumen bahwa perusahaan penanggung risiko hilang atau rusak
rusaknya barang di tempat penyimpanan. Kedelapan, asuransi ditaksir pertanggungan agar nasabah memperoleh ganti rugi sejumlah nominal yang telah ditentukan sebelumnya. Kesembilan, asuransi risiko perang. Serupa dengan asuransi jiwa, fungsi polis asuransi risiko perang adalah sebagai jaminan atas jiwa nasabahnya. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan dan asas dana pensiun. Oke, untuk tujuan dan asas dana pensiun sendiri, yang pertama saya akan menerangkan tentang tujuan dana pensiun. Yang pertama adalah memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah lama mengabdi kepada perusahaannya. Yang kedua, memberikan rasa aman pada karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan. Yang keempat adalah meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Dan yang kelima adalah kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun, serta memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi untuk bekerja. Selanjutnya adalah mengelola dana pensiun untuk mendapatkan keuntungan karena iuran dana pensiun dapat dimasukkan dalam kegiatan investasi, serta turut membantu dan menyelenggarakan program pemerintah. Berikut adalah 5 asas dari dana pensiun. Yang pertama adalah asas penyelenggaraan dilakukan dengan sistem pendanaan. Dengan asas ini, penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, haruslah dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan seorang pendiri. Asas yang kedua adalah pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan sendiri. Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri bagi dana pensiun dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Asas yang ketiga adalah kesempatan untuk mendirikan dana pensiun. Dalam asas ini, keputusan untuk membentuk dana pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya yang membawa konsekuensi pendanaan. Asas keempat adalah pembinaan dan pengawasan. Sesuai dengan tujuannya, harus dihindarkan penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan. Dan asas yang terakhir adalah asas penundaan manfaat. Dalam asas ini, penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar kesinambungan penghasilannya terpelihara. Next. Selanjutnya ada sistem pembayaran dana pensiun. Cara pembayaran manfaat pensiun kepada karyawan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pembayaran secara sekaligus atau langsung, dan pembayaran secara berkala atau annuity. Langsung memberikan sejumlah uang secara langsung dan lunas dari rekening pensiun atau polis asuransi jiwa. Pembayaran anuitas dilakukan dengan mencicil selama periode waktu tertentu. Pembayaran secara sekaligus atau langsung merupakan pembayaran yang dilakukan dengan jumlah yang seringkali besar dan dibayarkan dalam satu pembayaran tunggal, bukan dipecah menjadi beberapa angsuran. Manfaat yang diterima secara langsung dapat dipakai untuk melakukan suatu usaha yang memberikan hasil secara kontinu. Yang kedua, pembayaran secara berkala atau annuity merupakan salah satu cara pembayaran atau penerimaan secara berkala selama jangka waktu tertentu. Next. Berikutnya, jenis-jenis dana pensiun. Jadi, jenis dana pensiun ini menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dapat dibatasi dalam 2 jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan. Jadi, lembaga pensiun pemberi kerja ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri dan untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh
seluruh karyawan sebagai peserta yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam prosedur dana pensiun pemberi kerja, yaitu yang pertama PP nomor 76 tahun 1992 tentang peraturan dana pensiun pemberi kerja. Kemudian yang kedua pasal 5 Undang-Undang nomor 11 tahun 1992 ayat 1 dari sudut pembentukannya. Lalu yang ketiga, kepengurusan dan pelaporan. Yang keempat, penggabungan dan pemisahan dana pensiun. Yang kelima, pengalihan kepesertaan. Kemudian yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun lembaga keuangan merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang telah terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Persyaratan yang harus dimiliki agar dapat menyelenggarakan dana pensiun ini adalah yang pertama, perusahaan asuransi jiwa harus memenuhi tingkat solvabilitas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam bidang asuransi sekurangnya 8 bulan terakhir. Yang kedua, memiliki persiapan untuk menyelenggarakan DPLK yang dibuktikan dengan kesiapan dalam bidang organisasi dan personel serta kesiapan sistem administrasi. Kemudian memiliki kinerja investasi yang sehat, dalam arti memiliki hasil yang memadai dari portofolio investasi dan penempatan investasi yang tidak menyimpang dari ketentuan tentang investasi yang berlaku dalam bidang asuransi. Kemudian memiliki tingkat kesinambungan pertanggungan yang sehat sekurang-kurangnya dalam 2 tahun terakhir. Kemudian ada sanggup untuk menyampaikan laporan hasil penilaian solvabilitas dan laporan investasi perusahaan. Telah menjalankan usaha sekurang-kurangnya 5 tahun. Lalu yang kedua ada bank umum, yang di mana bank umum ini harus memenuhi ketentuan kesehatan bank, kemudian memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan dana pensiun, dan menyanggupi untuk menyampaikan laporan terakhir tingkat kesehatan bank, baik secara keseluruhan maupun aspek pemodalan, kualitas aset produktif, dan memenuhi batas minimum pemberian kredit atau BMPK setiap triwulan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Sampai jumpa dan salam sejahtera bagi kita semua.